Hai, saya Budi Doremi. Kegiatan saya sehari-hari selain bermusik adalah pergaulan. Selain bergaul, saya juga membaca, main game, tidur, dan berkebun dan makan. Jadi hai Mivers, saya Budi Doremi. Awalnya waktu itu saya sadar yang membahagiakan saya bukan rumah yang atapnya bikin kita juga jadi terlindung dari matahari, bantal yang empuk, kasur yang enak gitu, terus kasur kain selimut yang hangat gitu ya. Tapi justru impian yang ada di luar rumah saya yang membuat saya bahagia. Jadi saya udah mulai dari tahun 2004 saya keluar dari rumah. Kemudian saya merantau dari mulai Serang, Banten, Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Bandung, kemudian ke Jakarta, dan butuh waktu 8-9 tahun untuk bisa sampai di sini. Tepat setahun yang lalu ya, di bulan Agustus juga di Sulawesi Tenggara, tepat di Wakatobi di desa Unuhawanci. Saya nggak sengaja mau beberapa teman, Olivia Jensen, beberapa teman yang lainnya, Wilda, terus Mas Inu, Mas Wisnu dan sebagainya lah ya. Jadi karena memang saya tertarik dengan namanya budaya dan tradisi Indonesia dan sekaligus sejarah yang ada di Indonesia. Jadi 3 tahun sebelum saya datang ke situ, saya sudah membaca bagaimana orang Bajo hidup dan saya tertarik dengan cara mereka hidup gitu, karena merepresentasikan wajah Indonesia sebenarnya yang katanya 70% wilayahnya dikuasai oleh lautan gitu. Nah, saking senengnya pada saat itu saya tiba-tiba tahu, kok saya udah ada di desa Bajo ya. Ya udah, saya akhirnya berbaur dengan masyarakat sekitar dan melakukan rutinitas sore yang menyenangkan lah ya, sambil berbuka puasa dan esokannya ya secara insidental ya, tiba-tiba Pak Manan selaku Presiden Bajo mengangkat kita berdua dengan saya dan Olivia Jensen untuk jadi duta Bajo yang sebelumnya belum ada. Karena kalau misalnya ngomongin suku Bajo, kita berbicara tentang suku di mana tidak hanya ada di perairan Indonesia, tapi dia ada di Filipina, dia ada di Thailand, dia ada di Malaysia, dan ya konon dia juga ada di wilayah perairan Arab sana. Inspirasi saya Indonesia ya. Iya. Karena saya bisa ceritain ini sampai sahur nanti. Karena gini loh, kalau saya bilang kenapa inspirasi Indonesia, ada banyak hal yang saya baru ketahui. Yang belakang ini saya baru sadari bahwa apa yang terjadi sekarang gak lepas dari yang namanya kejadian sebelumnya gitu loh. Dan kenapa saya bisa begini, itu gak lepas dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur saya. Dan saya bangga terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau saya terinspirasi oleh inspirasi saya adalah leluhur saya, Nusantara ini, Indonesia ini, ya wajar. Karena memang kebanggaan saya tak terbahasakan saat ini. Ya jangan jadi musisi cuma pengen tenar dan banyak duit aja. Dan bukan perkara mudah untuk jadi tenar dan banyak duit gitu. Tapi alangkah baiknya jika ya kamu kerja keras untuk tenar dan untuk duit, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih berarti, yaitu untuk generasi selanjutnya. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi yang indah di Khatulistiwa.